Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza, NIM 22010 dari kelas C. Jadi pada video kali ini saya akan memenuhi tugas pengganti ujian dari kimia medisinal, yaitu saya membawakan tentang obat amlodipin. Jadi untuk video selengkapnya tonton sampai habis. Nah, yang pertama itu adalah membahas tentang hubungan struktur, sifat kimia, fisika dengan proses absorpsi, distribusi, dan ekskresi amlodipin. Jadi ternyata amlodipin ini merupakan turunan di alkil 1,4 dihidropiridin, 3,5 dikarboksilat yang disubstitusi penuh oleh si dihidropiridin itu sendiri, yang dimana dia merupakan anggota dari monoklorobenzen, etil ester, metil ester, dan senyawa aminoprimer. Nah, bagaimana sih sifat fisiko-kimia dari amlodipin sendiri? Ternyata amlodipin ini dia bersifat lipofilik yang memudahkan dia untuk berpenetrasi untuk masuk ke dalam membran sel, sehingga penyerapannya jauh lebih cepat. Nah, kemudian bagaimana bioavailabilitas dari amlodipin? Jadi bioavailabilitas dari amlodipin itu yaitu antara 64% dan 90%. Termasuk cukup tinggi dalam kategori obat-obatan yang diminum secara oral. Terus kemudian metabolismenya, jadi di mana sebenarnya tempat dari metabolisme si amlodipin? Jadi metabolisme amlodipin itu dia dimetabolisme secara ekstensif di hati menjadi metabolit yang tidak aktif oleh sitokrom P450, CYP34 dan CYP3A5. Kemudian bagaimana distribusi dari amlodipin? Jadi amlodipin ini memiliki ikatan protein plasma yang tinggi, sekitar 93%, yang dimana yang menyebabkan dia lebih banyak terikat oleh reseptornya. Jadi dia punya efek itu jauh lebih lambat. Jadi karena obat amlodipin ini dia tuh bekerja sampai 24 jam. Terus kemudian bagaimana ekskresinya? Ekskresinya ini si amlodipin dia itu dieskresikan melalui ginjal. Jadi sekitar 10% dari senyawa induk dan 60% dari metabolitnya itu dieskresikan melalui urin. Nah, yang kedua membahas tentang hubungan struktur dan metabolisme obat amlodipin. Jadi amlodipin itu seperti saya jelaskan sebelumnya bahwasanya dia itu merupakan memiliki struktur dihidropiridin, yang dimana pada inti cincinnya itu dia akan mengalami oksidasi oleh enzim yang di hati yang tadi itu CYP450, CYP3A4, CYP3A5 menjadi bentuk yang inaktif dalam bentuk dari dihidropiridin menjadi piridin. Nah, kemudian seperti saya jelaskan bahwasanya di atas bahwa dia itu di metabolisme di hati. Nah, ternyata enzim yang paling berperan yaitu adalah enzim CYP3A4, yang dimana dia itu akan menghasilkan metabolit yang tidak aktif yang nantinya akan dieskresikan melalui urin. Nah, karena dia punya kehadiran gugus aminoteksi dapat meningkatkan kelarutan dan perpanjangan waktu paruh obat yaitu hingga 30-50 jam. Seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa dia tuh banyak sekali berikatan dengan protein plasma, jadi menyebabkan dia punya efek itu jauh lebih lama dibanding kalau misalkan dia punya ikatan plasmanya itu dia sedikit. Terus kemudian terjadi adanya peningkatan paparan dengan inhibitor CYP3A4 yang kuat atau sedang. Misalnya kalau misalkan dia dikonsumsi dengan obat-obatan seperti anti jamur, seperti makrolida, terus ada verapamil, terus ada diltiazem. Nah, kemudian selain itu terjadi penurunan konsentrasi plasma kalau misalkan dia dengan penginduksi CYP3A4, misalnya kayak rifampicin. Kemudian kalau misalkan dikonsumsi lagi dengan obat-obatan seperti dantrolen, itu akan menyebabkan risiko hiperkalemia. Serta kalau misalkan dia dikonsumsi dengan anti obat hipertensi lainnya, misalnya dapat menyebabkan penurunan tekanan darah yang secara signifikan.
Yang ketiga, membahas tentang hubungan struktur, kelarutan, dan aktivitas biologis obat amlodipin. Jadi sebelumnya yang paling pertama dijelaskan yaitu mengenai ternyata amlodipin ini dia bersifat lipofilik. Sehingga karena dia lipofilik, mudah dia masuk menembus membran sel. Karena dia mudah mampu menembus membran sel, sehingga dia mudah untuk masuk ke dalam sel otot, terutama sel otot polos yang berada di pembuluh darah dan jaringan lainnya. Kalau misalkan dia gampang masuk situ, otomatis dia dapat menuju lebih gampang ke target utamanya, yaitu pembuluh darah. Kemudian, amlodipin itu sendiri dia molekul aktif yang menghambat saluran kalsium, bekerja dengan mengikat saluran kalsium tipe L yang berada di membran sel otot polos pembuluh darah. Makanya karena dia ini molekulnya aktif, jadi dia lebih spesifik ke saluran kalsium, makanya kalsium yang ada di otot polos pembuluh darah itu dia akan lebih cepat bekerja di situ untuk menurunkan tekanan darah. Terus juga dia itu memiliki struktur seperti saya jelaskan sebelumnya, bahwa dia memiliki cincin dihidropiridin yang memudahkan dia pengikatan ke saluran kalsium. Karena dia cincinnya dihidropiridin ini gampang dia itu menarik kalsium, jadi gampang dia bekerja di kalsium yang spesifiknya yaitu kalsium tipe L untuk mampu menurunkan tekanan darah pada pasien, sehingga dapat menyebabkan aktivitas farmakologisnya. Selanjutnya yaitu hubungan struktur, aspek stereokimia, dan aktivitas biologis amlodipin. Jadi amlodipin itu sudah berulang kali saya jelaskan bahwasanya dia masuk dalam kategori dihidropiridin, yang dimana inti molekulnya adalah cincin dihidropiridin 1,4. Amlodipin ini ternyata dia memiliki pusat kiral atau kiral center, yang dimana dia itu enantiomer R dan S. Enantiomer S ini umumnya lebih aktif sebagai blokade saluran kalsium dibanding dengan R. Karena kenapa? S ini dia seperti lock and key, jadi dia lebih sesuai kuncinya dengan dia punya substrat. Jadi kayak sama dia punya kunci, sedangkan R ini dia sama namun ada perbedaan dari kuncinya, makanya dia lebih susah untuk memblokade si saluran kalsium karena dia punya kunci tadi itu dia berbeda. Sedangkan kalau S itu dia betul-betul spesifik, jadi dia istilahnya lebih gampang dia berikatan dibanding si R. Terus juga karena konfigurasi stereokimianya ini dapat mempengaruhi afinitas pengikatan dan efek vasodilatasi, karena obat-obatan amlodipin ini untuk menurunkan tekanan darah dari si pasien. Makanya kalau dia punya konfigurasi stereokimianya itu dia tidak spesifik atau tidak bekerja, maka pengikatan atau efek vasodilatasinya itu juga akan berkurang. Kemudian karena berulang kali juga saya jelaskan bahwa dia ini bersifat lipofilik, maka dia akan meningkatkan penetrasi membran sel dan durasi kerja yang jauh lebih lama. Kenapa? Karena dia itu akan lebih lama tertahan di membran sel, jadi dia punya efek itu jauh lebih lama dibanding dengan obat-obatan yang memiliki ikatan distribusi plasma itu sedikit. Sedangkan kan amlodipin dia hampir sekitar 93% dia punya pengikatannya, jadi efeknya itu atau durasi kerja itu jauh lebih lama. Selanjutnya membahas tentang hubungan struktur fisika kimia dan aktivitas biologis amlodipin. Jadi karena tadi saya sudah jelaskan bahwa dia bersifat lipofilik, maka penetrasi membrannya itu dia lebih tinggi, karena amlodipin itu akan dapat mencapai target di dalam membran sel otot polos pembuluh darah. Terus kemudian seperti saya jelaskan juga sebelumnya bahwa struktur cincinnya itu dihidropiridin, sehingga interaksinya dengan saluran kalsium tipe L itu dan penghambatan masuknya ion kalsium. Jadi karena struktur cincin dihidropiridin kayak apa tadi itu yang di atas mengenai tentang enantiomer R dan S, karena S-nya ini dia jauh lebih banyak atau jauh lebih spesifik, maka dia punya interaksi dengan kalsium tipe L itu jauh lebih besar, sehingga dia menyebabkan penghambatan masuknya ion kalsium. Sehingga menyebabkan juga karena terhambat ion kalsium, maka efek farmakologisnya itu terjadi relaksasi otot polos atau vasodilatasi, sehingga menyebabkan penurunan tekanan darah pada pasien.